waktu yang hilang dengan percuma, yang nggak diisi dengan pahala, itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Karena waktu yang terbuang akan memisahkan Anda dengan Allah dan surga. Adapun kematian akan memisahkan Anda dengan dunia dan isinya. Lebih parah mana, Bu? Waktu. Jadi kalau ibu nggak manfaatkan waktu, bisa jadi ibu nggak ketemu Allah nanti pada saat di hari kiamat. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu ingin sukses dalam hijrah ibu, kalau ibu ingin sukses dalam dunia ilmu, ibu harus menjaga waktu. Harus jaga waktu. Itu harus ibu camkan baik-baik di dalam diri ibu-ibu sekalian. Kenapa ulama sekaliber Syekh bin Baz dan yang dinasehati sekaliber mahasiswa-mahasiswa Islam Madinah masih dinasehati untuk menjaga waktu? Jawabannya, Bu, karena kata Allah, Bu, Allah berfirman, mayoritas manusia itu gagal menjaga waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya Allah, demi waktu Allah bersumpah tuh, demi waktu. Sebagian ulama salah satu tafsirnya demi waktu asar manusia itu berada di dalam kerugian, rugi dia tuh. Ulama ketika berbicara tentang waktu, banyak di antara mereka mensitir surat Al-Asr, menukil surat Al-Asr sebagai pesan bahwa mayoritas manusia rugi dalam waktunya, nggak pintar ngatur waktu, gagal. Itu mayoritas orang tuh, Bu. Mayoritas orang. Dan Nabi SAW menjelaskan lebih spesifik lagi dalam hadis Bukhari, ni'matan maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. Apa aja, Bu? As-sihhatu wal faragh. Kondisi sehat dan waktu luang. Waktu lagi, Bu, itu dilalaikan oleh mayoritas atau sebanyak orang. Ibu-ibu sekalian, ibu harus pintar jaga waktu. Ini nasihat para ulama, Bu. Jadi enak, Bu, yang nasihatin ibu ini ulama senior, usianya sudah bertahun-tahun, lebih tua dari ibu-ibu sekalian. Artinya secara ilmu Al-Quran, hadis dan pengalaman hidup itu di atas kita segala-galanya. Lalu beliau menyampaikan tolong jaga waktu. Itu berarti dari Al-Quran, dari hadis, dari pengalaman hidup yang puluhan tahun, ini hal ini vital banget, Bu. Jangan diremehkan. Jaga waktu. Banyak manusia gagal dalam menjaga waktu. Termasuk ibu-ibu pengajian, termasuk ibu-ibu pengajian. Panitianya termasuk. Semua kita. Mungkin tanpa terkecuali yang berbicara pada detik ini. Makanya ini nasihat buat kita semua ibu-ibu sekalian. Tolong jaga waktu, Bu. Tolong jaga waktu.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi wanti-wanti tentang masalah ini, Bu, igtanim khamsan qabla khamsin. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kata Nabi SAW, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Manfaatkan 5 kondisi sebelum datang 5 kondisi. Yang pertama apa, Bu? Syababaka qabla haramik. Masa muda kalian sebelum masuk masa tua. Tuh, Bu. Yang pertama apa? Masa muda. Mumpung ibu-ibu masih pada muda-muda nih, Masya Allah. Loh, kok ketawa? Tersinggung saya bilang muda? Baru kali ini ada orang tersinggung dibilang muda. Subhanallah. Jadi masa muda sebelum masa tua. Terus yang kedua apa, Bu? Wasihhataka qabla maradik atau saqamik. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waginaka qabla faqrik. Lalu manfaatkanlah waktu kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Lalu beliau menutup hadis beliau dengan menyatakan, dan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Yang pertama apa, Bu? Waktu muda. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, apa? Nggak kedengeran? Oh, ketika ibu kaya sebelum ibu jatuh miskin. Yang keempat, waktu luang, Bu, sebelum ibu sibuk. Terus berikutnya, ya, hidup sebelum meninggal. Nabi minta ibu sekalian, tolong, Bu, jaga tuh waktu-waktu di atas, 5 waktu. Kenapa demikian? Kata para ulama, Bu, seperti dijelaskan Al-Hafidh Hakami dalam Ma'arijul Qabul, karena kalau ibu lalai dan miss di 5 waktu tersebut, jadi kalau ibu gagal memanfaatkan waktu di 5 waktu tersebut, maka kemungkinan besar ibu juga gagal di 5 waktu berikutnya. Kemungkinan besar gagal, kata para ulama. Kemungkinan besar. Kalaupun berhasil, itu upayanya harus jungkir balik, Bu. Dan peluangnya tipis. Peluangnya tipis. Itu ibu harus camkan, Bu. Kalau ibu gagal memanfaatkan 5 waktu ini, kemungkinan besar ibu akan gagal memanfaatkan 5 waktu yang datang berikutnya. Kalaupun ibu berhasil, itu usahanya harus ekstra maksimal, dan kemungkinannya juga kecil. Belum tentu berhasil. Ya, contoh lah ya, waktu muda ibu-ibu sekalian, sebelum waktu tua. Kalau ibu-ibu gagal memanfaatkan usia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang usia 40 nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Ya maksudnya 50 gitu, jangan kegeeran dulu lah ibu-ibu. 40 tahun lah ya, masih bisa tuh 40 tahun.
untuk menghafal juz 30, gagal nih, ibu gagal menghafalkan juz 30 di belasan tahun, usia 20-an tahun, usia 30-an tahun, usia 40-an tahun, gagal tuh juz 30 nggak kehafal. Kira-kira di usia 70 hafal nggak tuh juz 30? Aduh, berat bu. Mungkin sih, tapi peluangnya ya Allah. Kira-kira di usia 50 tahun gimana tuh bu? Usia 60 tahun. Berat. Susah. Ada yang berhasil 1-2 paling. Mayoritas gagal kata para ulama. Mayoritas gagal. Kalau ibu nggak manfaatkan usia 30 tahun, 40 tahun untuk datang ke kajian, kira-kira usia 70 tahun bisa datang bu? Nggak bisa bu, susah. Kalau bisa 1-2 orang aja. 1-2 orang. Di banyak masjid tuh bu, khususnya yang di sebagian masjid lantai 2, itu yang udah kepala 7, itu udah mulai berguguran bu. Bukan nggak mau datang, dengkul nggak kuat bu, naik tangga, dengkul udah nggak bisa deh. Bahkan datang pengajian nggak bisa lagi deh. Milih-milih udah masjidnya yang lantai bawah datang, lantai atas nggak datang, kecuali ada lift. Iya nggak ibu? Iya, benar tuh. Makanya manfaatin deh masa 5 waktu itu kata para ulama. 50. Ketika ibu dikasih kekayaan, ibu nggak haji, ibu nggak perbanyak umroh, kira-kira pas bangkrut bisa haji apa enggak? Nggak bisa. Ibu punya uang nih untuk bisa haji dalam waktu yang nggak nunggu-nunggu sebagaimana banyak orang. Ibu nggak manfaatkan tuh, berat udah. Nggak bisa, susah. Mau bayar pakai apa? Ketika ibu punya uang, ibu nggak wakafkan untuk masjid, ibu nggak infak sana, nggak sedekah sini, pas pensiun susah bu, berat. Nggak bisa tuh. Mumpung deh tuh kata Nabi SAW. Karena kalau nggak dimanfaatkan di waktu-waktu itu gagal bu, gagal. Berat. Anak-anak udah pada nikah, ibu nggak manfaatkan kesempatan ibu, maka nikah mereka pada misalnya pindah ke rumah dan membangun kehidupan baru. Itu ibu nggak manfaatkan waktu kosong itu untuk ngafalin doa pagi di petang misalnya, atau doa-doa keseharian. Pas cucu lahir, kira-kira bisa ngafalin doa zikir petang nggak bu? Udah nggak bisa, cucu udah megang cucu, apalagi anak kerja dititipin, atau memang mau kerja nggak kerja, pokoknya cucu sama saya, nggak bisa, udah ngafalan lagi, udah main aja sama cucu, sibuk. Jadi mumpung masih ada waktu, manfaatin tuh bu. Dan semakin lima waktu ini komplit, semakin mudah ibu memanfaatkannya. Jadi kalau semuanya komplit tuh ya muda, terus apa lagi? Ya sehat, ya kaya, terus waktu luang banyak. Yang penting itu hidup bu, mati mah nggak. Semuanya ada, satunya nggak ada yang terakhir. Ya takbir 4 kali bu, mau apa lagi? Itu paling enak udah paling enak. Itu kalau ada di antara ibu-ibu dapat 5 hal itu nggak dimanfaatin, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, habis bu, habis di hari kiamat, sehabis-habisnya. Dan saya rasa ada di sini yang punya kondisi seperti itu. Ada. Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 84? Innama na'uddu lahum 'udda. Siapa yang bisa baca ayat ini?
Baca terjemahannya tolong. Ya, surat Maryam ayat 84. Bismillah. Maka jangan engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ibu catat baik-baik, salah satu tafsir dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak adalah anfas. Kami akan hitung dengan teliti setiap nafas mereka. Kami akan audit semuanya. Lalu kami akan azab mereka dengan azab yang pedih sesuai dengan berapa nafas selama mereka hidup. Na'udzubillah. Jadi kata Imam Ad-Dhahhak, yang akan kami hitung dengan teliti itu bukan kerjaan saja, setiap hembusan nafas itu akan Allah hitung. Jadi kalau Allah kasih kekayaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu luang, banyak ibu-ibu tuh nggak punya kerjaan loh. Per bulan 70 juta, per bulan 80 juta, per bulan bisa di atas 100 juta, bingung dia. Ya akhirnya kan ngocoknya di Singapura, Bu, gitu loh. Arisannya di Orchard tuh kenapa? Karena bingung mau ngapain lagi. Gitu. Kan begitu ibu-ibu sekalian. Padahal kami akan hitung tuh waktu tuh. Tuh ngapain aja tuh. Itu ada saudara-saudara kelaparan, kenapa Anda ngocok arisan di sana? Kan begitu ibu-ibu sekalian. Ditanya sama Allah. Nafasnya ditanya. Makanya banyak kita tuh nggak menganggap waktu itu nikmat, itu repot. Padahal yang namanya umur, nyawa, semuanya kan waktu ibu-ibu sekalian. Semuanya waktu. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Masih ingat hadis riwayat Tirmidzi? Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? Nah, wan umrihi fi ma'afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, dihabisin buat apa aja tuh, gitu loh. Kira-kira nih kalau jawaban ibu, ya Allah tenang aja, pokoknya seluruh kuliner di Romangun sudah saya sapu bersih. Ibu-ibu bangga nggak ngomong begitu hari kiamat? Kira-kira nih, kalau bangga lanjutkan. Kayaknya kalau jawab gitu bisa masuk surga, lakukan terus Bu, gitu. Tapi kalau kayaknya malu-maluin aja nih Pak Ustadz, ya evaluasi aktivitas ibu. Kalau pas Allah tanya itu, ibu berani jawab dengan pede, alhamdulillah ya Allah saya habiskan sepekan tuh 4 arisan misalnya. Terus bisa masukkan ke surga, lanjutkan gitu. Pokoknya simpel aja lah Bu, lanjutkan aja. Kalau bisa. Ditanya tuh ibu-ibu sekalian, ditanya, nggak gratis nih Bu. Wong detik ini ada yang dikubur di karet bifak, dikubur di daerah sini di mana? Oh di ini, di Cermek, samping Cermek, ada tahu Cermek nggak? Sunan Giri, ya, yang besarnya di Romangun pasti tahu Cermek itu Sunan Giri gitu loh. Kalau nggak suka main dingdong, jahit pakaian biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya pakaian lah. Tapi itu era 90-an lah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, iya. Maksudnya apa? Detik ini ada yang dikubur, lalu ibu masih dikasih kehidupan, detak jantung ibu masih berdetak, emangnya gratis Bu? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu bayar Bu. Diaudit. Na'uddu lahum 'udda. Kita audit, kalau miss azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa begitu.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Imam Ibnul Qayyim, ibu catat baik-baik, Ibnul Qayyim mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Waktu yang hilang dengan percuma, yang nggak diisi dengan pahala, itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Ibu catat baik-baik jelinya para ulama ini. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena waktu yang terbuang akan memisahkan Anda dengan Allah dan surga. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun kematian akan memisahkan Anda dengan dunia dan isinya. Lebih parah mana, Bu? Waktu. Jadi kalau ibu nggak manfaatkan waktu, bisa jadi ibu nggak ketemu Allah nanti pada saat di hari kiamat. Na'udzubillah. Ibu akan terpisah dengan surga. Tapi kalau kematian, itu hanya memisahkan dengan dunia. Banyak orang lupa masalah ini. Banyak orang meremehkan. Banyak orang berpikir mereka nggak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa santai ketawa, ketiwi, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ibu-ibu. Ayat ke-36, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja, ngabisin waktu sia-sia, lalu nggak diapa-apain? Mustahil, Bu, mustahil. Semua akan diaudit. Semua akan ditanya sama Allah. Surat Al-Qiyamah 36 di atas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu itu mahalnya minta ampun. Ini yang ibu-ibu nggak boleh lupakan, jaga waktu ibu-ibu sekalian. Makanya salah satu fenomena yang ulama tuh nggak habis pikir, itu sebagaimana yang disebutkan seorang ulama klasik yang bernama Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash, beliau mengatakan, ahaduhum law saqata minhu dirhamun la dhalla yaqul inna lillahi dhahaba dirhami. Banyak di antara orang itu kalau kehilangan satu dirham itu kurang lebih 60-70 ribu sekarang. Dan intinya satu dirham dulu tuh ya angka yang nggak tinggi lah, Bu. Sama 60 ribu hari ini dapat apa? Orang kalau kehilangan satu dirham, kata Abu Bakar bin Ayyash, itu dia langsung sedih. Makanya dalam mengekspresikan sedihnya dia mengucapkan innalillah. Kapan ibu-ibu bilang innalillah? Ketika ibu merasa tertimpa musibah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bergembiralah, berkasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang tuh kalau kehilangan duit walaupun sedikit, dia merasa tertimpa musibah dan dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa huwa dhahaba yaumu wa la yaqulu dhahaba yaumi ma amiltu fi. Tapi ketika harinya berlalu tanpa ada pahala yang jelas, amalan yang maksimal. Oke, dia sholat 5 waktu. Ibu dikasih 24 jam, Bu. Ibu sholat 5 waktu berapa jam? Sholat zuhur ibu sehari-hari berapa jam coba? 1,5 jam. 2 jam 40 menit. Kan enggak. Mentok-mentok tuh 5 waktu, totalinya
itu menghabiskan 1 jam dari sebuah hari. Oke, ibu safety, tapi kan ibu safety cuma 1 jam. 23 jamnya mau jawab apa nanti hari kiamat? 23 jamnya mau jawab apa pada hari kiamat? Apalagi Allah bilang, na'uddu lahum udda, itu setiap nafas ditanya loh. Nah, Abu Bakar bin Ashmat, lucunya nih manusia, ketika mayoritas harinya nggak menghasilkan pahala, itu nggak ada yang bilang innalillahi itu. Nggak ada yang galau, nggak ada yang terpukul, nggak ada yang shock, nggak ada yang nervous, nggak ada yang kebawa mimpi. Nanti pada hari kiamat saya ditanya gimana di hadapan Allah. Tapi kalau duit, oh nggak bisa tidur, Bu. Tas LV-nya hilang, oh nggak bisa tidur tuh, Bu. Apalagi masih nyicil, waduh berat. Tapi kalau waktu santai tuh, Bu. Waktu nggak ada beban. Kongko sambil minum kopi di kopi shop atau sambil brunch 3 jam 4 jam tuh nggak ada beban tuh banyak orang. Seneng ya. Kita tidak memberikan catatan kepada semua ya. Penekanannya adalah ketika tidak ada maslahat di sana, Bu. Ketika nggak ada amal, bukan ibu nggak boleh ke sana. Kalau ibu ke sana membicarakan suatu hal yang maslahat, yang menghasilkan pahala, ahlan wa sahlan selama nggak haram. Tapi yang jadi masalah banyak tuh waktu habis. Waktu habis. Nggak ada rasa bersalah. Bayangkan berapa jam habis cuman buat drama Korea. Dan itu nggak ada beban. Ditanya sama Allah, ditanya. Na'uddu lahum udda. Ditanya sama Allah. Makanya Abu Bakar Bas itu bingung. Kalau duit aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panik, bingung. Tapi waktu habis kok nggak ada yang panik ya? Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri, Bu. Hasan Al-Basri itu beliau pernah mengatakan adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhami wa dinari. Saya tuh ketemu sama kaum. Kalau Hasan Al-Basri bilang ketemu sama kaum, itu berarti kalau nggak sahabat, tabi'in. Jadi saya ketemu dengan beberapa sahabat, ketemu dengan tabi'in, mereka lebih pelit dengan waktu mereka dibanding sama duit mereka. Pelitnya minta ampun sama waktu. Pelit. Makanya sebagian para ulama salaf dulu ketika lagi jalan dicegat orang, diajak ngumpul, diajak nongkrong, diajak kongko, diajak ngobrol, diajak curhat, kata dia apa? Amsiki syamsa. Saya mau duduk sama Anda tapi saya punya request ya. Apa requestnya? Bisa nggak berhentikan matahari? Artinya bisa nggak berhentikan waktu? Kalau waktu berhenti saya mau ngobrol sama Anda, mau santai-santai sama Anda. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Karena akan ditanya pada di hari kiamat nanti. Itu tuh, Bu. Ini masalah berat. Nabi yang bersabda banyak manusia ini lupa masalah ini, lupa. Nabi nggak mengatakan 1-2 manusia, banyak manusia lupa. Makanya ulama sekali bersyabir bas wanti-wanti jaga waktu, jaga waktu, jaga waktu. Jaga waktu. Sebagian para ulama dulu, Bu, ketika datang ke kajian, bolpen habis, Bu. Terus di bawah ada warung, apa kata dia? Dia langsung memberikan pengumuman kecil, siapa yang punya bolpen 2, saya akan beli 1 dinar. Kok nggak ada yang kagum ya? Ibu,
Oh nggak tahu 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram berapa juta sekarang? 2, jutaan gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya turun lagi ke bawah, saya beli di warung waktu habis. Waktu tuh mahal. Saya nggak mau kehilangan momentum. Jadi kalau saya beli, kalau saya tawarin 3.000, orang pada mikir gitu loh. Ya udah 1 dinar aja. Siapa yang mau langsung tuh rebutan. Dia nggak kehabisan waktu. Itu ulama, Bu. Ulama tuh waktu tuh mahal. Lebih mahal daripada harta. Lebih mahal daripada duit. Lebih mahal daripada aksesoris. Dan para ulama berani mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan waktu. Jamaluddin Al-Qasimi, salah satu ulama Syam, itu ketika melihat orang-orang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngobrol, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, beliau berandai-andai. Andai waktu itu bisa dijual belikan, saya mau beli waktu dari mereka. Kayaknya stoknya banyak tuh mereka, bisa ketawa-ketawa begitu. Saya mau beli dari mereka. Tapi waktu nggak bisa diperjualbelikan. Itu ulama. Waktu kita banyak tapi habis percuma, Bu. Harusnya ini kalau kita bisa manfaatkan, semua kita hafal surat Al-Baqarah, Bu. Kalau waktunya benar-benar bisa dimanfaatkan. Begitu meninggal dunia, Al-Baqarah itu hafal. Di hari meninggalnya kita. Bu, Al-Baqarah nggak perlu ngafalin belasan tahun, Bu. Ibu benar-benar komit dengan waktu, 1 tahun hafal Al-Baqarah. Dan nggak usah pakai program yang ribet-ribet, 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Al-Baqarah ayatnya berapa, Bu? 286 doang. 1 tahun berapa hari, Bu? 1 hari berapa hari? Ya udah, stok masih lebih tuh, Bu. Tapi kenapa di usia kita 30 tahun belum hafal Al-Baqarah? 40 tahun belum hafal Al-Baqarah? Berarti kan ada yang salah. Jadi ibu nggak dituntut 1 hari 1 halaman, apalagi 1 lembar. Enggak, 1 hari 1 ayat. 1 ayat, nggak usah banyak apa, 1 ayat. Masa nggak bisa? 1 ayat alif lam mim, selesai. Ya alif lam mim, temen-temennya itu Pak Ustadz yang susah. Alif lam mim mah baik, udah CS-an dari dulu. Temen-temennya itu. Ya Allah, apalagi ayat dain Pak Ustadz, ya Allah taubat Pak Ustadz gitu. Panjang banget. Loh, kan ibu nggak akan sampai ayat hutang yang panjangnya 1 halaman, kecuali otak ibu sudah terasah dulu dengan ratusan ayat. Kan ayat hutang kan 200-an. Udah mantep, udah siap mental tuh. Kecuali kalau ayat pertama ayat hutang. Nah boleh tuh mikir-mikir. Coba deh ibu pikirkan. Kita tuh nggak butuh tekanan atau pressure yang keras untuk ngafalin Quran. Kita butuh maksimalkan waktu yang ada, istiqomah deh. Jadi tuh Bu, jadi. Ibu harus punya target sebelum saya menghembuskan nafas juz 30 selesai. Bisa. Juz 30. Juz 30. Dan mulai nggak usah 1 hari 1 ayat atau 2 ayat karena pendek-pendek banget kan. Masa nggak selesai? Gimana pertanggungjawaban kita pada hari kiamat nanti? Ini yang perlu kita camkan ibu-ibu sekalian. Waktu ini berharganya minta ampun.